Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pasha Mahardika Raushan Fikar dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir saya 070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel dan operasi dalam algoritma pemrograman. Sebelumnya akan saya jelaskan mengenai sedikit hal mengenai variabel dan operasi sebelum saya masuk ke dalam proyek yang akan saya buat. Di sini pertama ada definisi variabel itu sendiri, yaitu merupakan sebuah wadah atau tempat penyimpanan data dalam memori komputer yang dapat berubah-ubah nilainya selama program berjalan. Setiap variabel punya nama dan nilai itu sendiri. Contohnya di sini dalam Python, saya menginput nama saya sendiri Pasha. Variabel nama menyimpan teks atau string. Dan umur saya 19 tahun, variabel umur menyimpan angka atau integer. Dan tinggi saya 174,5. Variabel tinggi menyimpan angka desimal atau float. Kemudian ada definisi tipe data. Tipe data itu sendiri adalah jenis data yang dapat disimpan di dalam variabel. Tipe data menentukan bentuk nilai yang bisa. Nah, contoh tipe data umum itu sendiri adalah yang pertama ada integer atau bilangan bulat. Contohnya 10, min 5, 2025. Kemudian ada float atau bilangan pecahan atau desimal. Contohnya 3,14 atau 170,5. Kemudian ada string atau teks atau karakter. Contohnya halo Pasha. Kemudian ada boolean atau bool atau artinya itu nilai logika benar atau salah atau true false kita bisa bilang. Nah, di sini ada contohnya nilai x sama dengan 100 yang mana itu adalah bilangan bulat integer. Kemudian nilai y adalah 3,14 yang mana itu adalah nilai desimal yang akan kita masukkan ke dalam float. Nah, di sini nama Dika itu sendiri masuk ke dalam string. Dan statusnya itu adalah benar, yang mana itu termasuk boolean. Kemudian ada operasi dalam algoritma pemrograman. Definisinya sendiri adalah merupakan tindakan yang bisa dilakukan pada data, misalnya perhitungan matematika, logika, atau manipulasi string. Nah, jenis operasinya sendiri ada beberapa, yaitu pertama operasi matematika. Itu merupakan tambah, kurang, kali, bagi. Kemudian ada bagi bulat. Kemudian ada modulus atau biasanya menggunakan simbol persentase. Kemudian ada pangkat. Terus kemudian ada operasi perbandingan atau hasilnya boolean. Ini ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian ada operasi logika, and or not. Dan yang terakhir ada operasi string, merupakan penggabungan, plus atau pengulangan. Nah, kesimpulan singkatnya adalah variabel itu merupakan wadah data. Tipe data itu merupakan jenis data yang disimpan. Dan operasi itu sendiri merupakan tindakan atau perhitungan yang bisa dilakukan terhadap data itu sendiri. Kemudian ada variabel Python dan casting. Definisinya sendiri, variabel merupakan nama yang digunakan untuk menyimpan data di memori. Nilai variabel bisa diubah kapan saja. Yang kedua, aturan penamaan variabel itu yang pertama ada tidak boleh diawali oleh angka. Yang kedua, tidak boleh pakai spasi. Gunakan underscore kalau perlu. Kemudian huruf besar atau huruf kecil berbeda. Yang terakhir boleh huruf, angka, dan underscore. Nah, di sini ada contohnya. Next. Nah, untuk di casting itu sendiri atau artinya konversi tipe data, definisinya adalah mengubah suatu tipe data ke tipe data yang lain. Python punya fungsi bawaan untuk casting. Yang pertama integer, yang kedua float atau desimal, yang ketiga string, yang ketiga bool atau ubah ke boolean. Di sini saya menyantumkan contohnya, ya integer ke float, x sama dengan 10, y sama dengan float x,
print Y sama dengan 10. Float ke integer, A sama dengan 3,99. Kemudian B integer A, maka print B-nya adalah 3, karena float ke integer adalah desimal ke bilangan bulat asli. Integer ke string, numbernya 1, 2, 3. Teksnya string tutup kurung number. Print text plus 45. Di sini kita ditunjukkan bahwa print teksnya itu sendiri adalah nomor 1, 2, 3 ini dan ditambah oleh 45. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir ada string ke integer. Contohnya stringnya adalah 56. N-nya integer S. Printnya adalah N plus 4. Yang mana N-nya itu adalah 56. Dan ditambah 4 jadi 60. Next slide. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya berkomentar dalam algoritma pemrograman. Definisi komentar itu sendiri adalah baris teks dalam kode program yang tidak dieksekusi komputer, hanya bisa dibaca oleh programmer. Di Python, komentar ditulis dengan tanda hashtag. Pentingnya komentar. Yang pertama ada memperjelas kode, menjelaskan apa yang dilakukan potongan kode sehingga lebih mudah dipahami. Yang kedua, memudahkan kolaborasi. Kalau kerja tim, komentar membantu programmer lain cepat mengerti fungsi kode. Yang ketiga, ada dokumentasi kode. Komentar bisa menjelaskan input atau output, rumus atau alasan logika dipakai. Yang keempat, ada membantu debugging. Saat mencari bug, komentar bisa dipakai untuk menandai baris penting atau menonaktifkan kode sementara. Dan yang terakhir ada mengingatkan diri sendiri. Jika membuka kode lama, komentar membantu kita cepat paham tanpa membaca ulang semua baris. Nah, sekian PowerPoint dari saya. Kemudian saya akan menjelaskan dalam aplikasi Scratch yang di sini sudah saya tambahkan sebelumnya. Di sini seperti materi saya pada awalnya di video pertama, yaitu ada blok event yang paling penting, yaitu yang ada bendera warna hijau untuk memulai programnya. Kemudian di sini karena kita menanyakan angka, jadi kita ask yang number 1 and wait. Kemudian set number 1 to answer. Kemudian ada menanyakan nomor 2 dan menunggu. Kemudian ada set nomor 2 to answer, karena kita akan menjawab di programnya sendiri. Dan di bagian ini adalah salah satu bagian yang terpenting menurut saya, yaitu karena di sini adalah proses penjumlahan antara nomor 1 dan nomor 2 yang kita sudah masukkan. Dan di sini juga tidak kalah penting, yaitu the sum is adalah jumlah dari kedua nomor atau kedua angka yang kita masukkan. Misal saya masukkan 150 untuk angka pertama. Baik. Di sini bisa kita lihat nomor satunya itu sudah berubah menjadi 150 sesuai dengan yang kita mau. Kemudian nomor kedua adalah 850. Ya, di sini juga sudah terlihat bahwa nomor keduanya sudah terinput dengan baik. Kemudian untuk jumlahnya sendiri juga sudah dapat terlihat. Kalian bisa memasukkan berapapun angka yang kalian mau, seperti contohnya 9999, kemudian 9999. Nah, di sini sistemnya langsung menghasilkan angka yang ingin kita jumlahkan. Kemudian untuk project yang saya buat, yaitu project untuk kegiatan belajar saya sehari-hari, seperti jam tidur, terus waktu bekerja, atau kemudian ada jam relax di hari weekday.
Kemudian di weekend pun juga ada. Di sini bloknya hampir sama. Kita hanya mengganti pertanyaannya, karena yang di sini ditanyakan adalah personal dari kita, seperti jam tidur dan lain sebagainya. Kita di sini akan coba masukkan langsung. Misalnya, jam tidur saya adalah 7 jam. Kemudian di sini sistem menanyakan how many hours do you work per day, yaitu jam kerja saya untuk setiap harinya kira-kira 8 jam. Di sini dia menanyakan how many hours per week untuk relax, 1 jam. Nah, di sini how many hours per week and day do you want to relax? Misal 6. Nah, di sini langsung terlihat bahwa sistemnya itu menghasilkan rata-rata atau weekday available hours yang tersedia, yaitu sisa 5 jam. Kemudian untuk weekend yang available yaitu sisa 8, dan total yang tersedia yaitu 41 jam. Nah, untuk di Python sendiri atau website Replit, di sini sama seperti menggunakan float. Kemudian ada ini. Kita akan coba di konsolnya. Di sini sistem menanyakan berapa jam tidur kita sehari. Kita jawab 8. Di sini misal 9. Misal di sini 2. Weekend misal kita ambil angka 8. Nah, di sini langsung terlihat bahwa sistemnya mengeluarkan apa yang kita input, seperti punya 3 jam untuk belajar tiap hari. Kemudian saya memiliki 6 jam untuk belajar tiap weekend. Kemudian totalnya saya punya 27 jam untuk belajar setiap minggunya. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.